Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kalian sehat selalu. Pertandingan Timnas Indonesia akan semakin menarik untuk ditunggu-tunggu. Bagaimana tidak atmosfer dari Timnas Indonesia dan melawan apa ini ya? King Asia, yaitu Timnas Jepang yang sudah datang beberapa hari lalu. Tiga benteng kokoh Timnas Indonesia siap tahan gempuran samurai biru. Kedatangan Kevin Dix semakin membuat lini belakang Timnas Indonesia semakin kuat. Sintayong pun makin dibikin bingung karena semakin banyak pemain hebat di lini belakang Timnas Indonesia. Namun yang paling ditunggu fans Garuda tentunya adalah trio Miss Hilgers, Jay Izzes, dan Kevin Dix. Ketiga pemain ini bermain di kasta tertinggi kompetisi Eropa. Saat ini, Kevin Dix bermain di FC Copenhagen dengan statistik 13 laga, 4 gol, dan 2 assist. Lalu Jay Izzes yang menjadi andalan Venezia FC di Serie A Italia musim ini. Kemudian Miss Hilgers yang telah mencatatkan 11 laga dengan 1 gol dan 1 assist bersama FC Twente di Eredivisie. Trio bek Indonesia ini akan bahu-membahu menahan gempuran dari para penyerang samurai biru seperti Takefusa Kubo, Koki Ogawa hingga Kaoru Mitoma. Mampukah trio bek Timnas Indonesia menahan gempuran dari para penyerang samurai biru? FIFA benar-benar pertandingan yang populer. Legenda sepak bola dunia, Ricardo Kakak, rela datang ke Indonesia hanya untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang yang akan digelar di SUGBK pada Jumat malam. Namun, sebelum kita bahas topik utama, simak dulu berita yang satu ini. Memprediksi akan lebih meriah dari final Piala Asia. Laga Timnas Indonesia versus Jepang akan disiarkan secara langsung oleh 77 negara. Ya, laga akbar kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim peringkat 1 Asia, tim Samurai Biru alias Jepang versus Timnas Indonesia, rupanya mendapat minat yang luar biasa dari para penikmat sepak bola di seluruh dunia. Bahkan, hak siar pertandingan yang akan dilaksanakan di SUGBK pada 15 November mendatang sudah menjangkau 77 negara yang terdaftar sebagai pemegang hak siar resmi dari FIFA. Akun Instagram Timnas Indonesia yang dikelola secara resmi oleh PSSI telah mengonfirmasi hal tersebut. Melalui unggahannya, PSSI menginformasikan bahwa perbedaan zona waktu di mana warga negara Indonesia tinggal bukanlah halangan untuk menyaksikan skuad Garuda bertanding. Kick-off time Indonesia versus Jepang. Pertandingan disiarkan di 77 negara di zona waktu yang berbeda, tulis PSSI dikutip dari akun Instagram Animan Timnas Indonesia pada Minggu 10 November 2024. Dalam unggahannya, PSSI menampilkan slide di mana perbedaan zona waktu harus diperhatikan oleh WNI yang tinggal di luar negeri agar tidak ketinggalan menyaksikan laga merah putih di matchday kelima putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian pada slide lainnya yang mencantumkan 77 negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan. Legenda sepak bola dunia, Ricardo Kakak, rela datang ke Indonesia hanya untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang yang akan digelar di SUGBK pada Jumat malam. Pecinta sepak bola Indonesia pasti mengenal sosok Ricardo Kakak. Pemain sepak bola dunia yang sudah berumur 42 tahun ini terbang ke Indonesia untuk menyaksikan secara langsung perjuangan pasukan Garuda melawan tim tangguh Jepang. Pemain sepak bola asal Brasil ini tertarik menyaksikan pertandingan Indonesia versus Jepang karena kedua tim memiliki perbedaan ranking FIFA yang sangat jamblang. Di samping itu, Kakak ingin memberikan dukungan kepada Indonesia agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sekedar informasi, Timnas Jepang berstatus sebagai tim terkuat di Asia. Berdasarkan ranking FIFA, Timnas Indonesia telah bertemu Timnas Jepang sebanyak 16 kali. Pertemuan perdana kedua tim terjadi pada Asian Games 1954 yang berlangsung di Manila, Filipina. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menang 5-3. Sebelum pertandingan Jumat nanti, kedua tim terakhir kali bertemu pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada Januari 2024. Yang dimenangi Jepang dengan skor 3-1. Dari 16 pertemuan tersebut, Timnas Indonesia mencatatkan 5 kemenangan, 2 kali imbang, dan 9 kekalahan. Rekor kemenangan terbesar tim Garuda atas tim Samurai Biru diperoleh pada turnamen Merdeka 1968 dengan skor 7-0. Catatan ini menunjukkan kalau dulunya Timnas Indonesia adalah macan Asia yang sebenarnya. Dan tentunya persiapan dari kedua tim ini, baik dari Timnas Indonesia yang ditangani oleh Coach Sintayong dan juga Timnas Jepang yang ditangani oleh Hajime Moriyasu. Dan tentunya para pemain dari berbagai tim ini, kalau dibandingkan ya, Timnas Jepang itu adalah pemain yang bertabur bintang. Tetapi Timnas Indonesia punya pemain-pemain yang bagus yang bermentas di level Eropa. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar.
Yang main di divisi utama Belanda yang benar-benar bagus, sekarang punya nilai tambah itu kan cuma 3 kalau menurut gue ya. Itu Itses karena dia main di Serie A, Hilgers sama Tom Haye. Udah itu aja. Sisanya? Sisanya masih youth. Justin main di U21 Wolves. Ivar Jenner masih main di Young Itre itu kemarin gue lihat cadangan juga. Terus siapa lagi? 4, Calvin Verdong. Dia main di NEC, starter terus. Oke. Ya. Si Ragnar main di divisi 1 Belgia yang baru promosi. Shane main di divisi 2 Belgia. Marcelino U21 Oxford. Siapa? Strike main di Brisbane, Liga Australia. Baru juga gabung. Ini bukan liga yang lu lihat pemain Jepang. Mitoma, Tomiyasu, yang mainnya di level atas semua gitu loh. Premier League semua. Ya, kan beda. Jadi Iya. berdasarkan kualitas yang kita miliki, seperti yang kita di sini pernah nonton, mainnya cukup atraktif. Ya. Bagus. Cuman At least lebih bagus daripada pemain yang sebelumnya dari Liga 1. Ini fakta, nggak bisa kita pungkiri. Iya. Cuman butuh proses lama. kita nggak sabaran. Kita nggak sabar. Ini, untuk gue nggak make sense. Ini prestasi terbaik kita loh. 3 tim masuk Piala Asia lewat kualifikasi. U23 untuk Olimpiade masuk 4 besar di hari terakhir. Itu kan prestasi yang luar biasa. Dan kita nggak sadar pemain kita itu asal usulnya dari mana. Emang Liga Indonesia itu rank berapa? Iya kan? Nah ini yang harus kita edukasi. Gue sebagai influencer harus mengeducate mereka. Iya. Tapi banyak yang kecewa. Gimana sih Indo nih? Kadang main bagus, kadang main jelek. Ya itu karena kualitasnya. Kalau mereka bagus, mereka main di City, main di MU, Chelsea atau apa. Ini nggak ada satu. Berarti menurut text time ya. Ini jangan ada yang diganti-ganti nih soal timnas. Udah, gini dulu, pakemin dulu. Gini ya, Erick Thohir itu sebagai ketua, sebagai ketua organisasi lah, nggak harus sepak bola. Semua organisasi olahraga atau organisasi lainnya, lu masuk sebagai ketua, you must have plan, oke? Plannya adalah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek adalah diaspora. Karena Erick Thohir pernah bilang ke gue pribadi, dia bilang, ya apa sih yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah hasil. Nah ini dia kasih dengan cara ini. Hukum apa yang dilanggar oleh Erick Thohir? 0, nggak ada yang dilanggar. Sama sekali nggak ada. Mengikuti koridor hukum Indonesia sama aturan FIFA. Jadi nggak ada yang dilanggar. Ya. Oke, ini jangka pendek. Jangka menengah, apa yang dimaksud dengan jangka menengah adalah 5-10 tahun. Yaitu mengangkat kualitas Liga 1. Dimasukinlah itu VAR. Wasitnya di training lagi sama wasit Jepang. Itu dia sendiri bilang ke gue. Oke, which is good. Tapi hasilnya nanti. Ya kan? Nanamnya sekarang, metiknya nanti 5-10 tahun ke depan. Jangka panjang, nah ini belum disentuh. Itu pembinaan. Pembinaan itu bukan turnamen. Adalah liga. Dari Sabang sampai Merauke, dari Agustus sampai Mei, dari umur 6-7 tahun sampai 16-17 tahun. Ini belum disentuh. Karena yang ada sekarang, yang disebut pembinaan sekarang oleh PSSI adalah turnamen-turnamen. Turnamen Suratin lah, Piala Gubernur lah, EPA lah, apalah. Banyak turnamen. Turnamen tujuan lu adalah menang. Menang, lu lolos, menang. Liga tujuan lu adalah proses pembinaan. Karena lu menang lawan tim besar, tim kecil juga tetap 3 poin. Adalah lu naik turun. 10 tahun ke depan baru lu kelihatan hasilnya. Itu belum disentuh. That's okay, karena Erick Thohir baru belum 2 tahun. Oke? Tapi nanti kalau dia bekerja ya ntar akan gue tagih. Iya. Karena menurut lu liga kita belum benar ya? Bukan belum benar, kualitasnya belum bagus. Kenapa kualitas liga kita belum bagus? Karena pembinaannya nggak ada. Kalau lu dari kecil, gue umur 57 tahun, oke? Gue masih main sampai detik ini. 2 hari yang lalu gue masih main, hari Minggu. Gue passing kiri kanan, merem. Udah otomatis itu. Kenapa? Merem gini? Ya, gitu. Karena dari kecil udah dilatih. Sementara di sini profesional.
kaki kiri kanan belum tentu mereka bisa passing, shooting. Oke. Itu problemnya. Salah satu itu. Waktu lu dulu jadi pelatih 2005. 2005 sampai 2009. Problem lu apa dulu? Fasilitas Minim. sangat minim. Oke. Lu kalau sebagai pelatih kan lu punya training jangka panjang. Iya. Lu harus fokus ke body fisik pemain lu kan. Kita latihan fisik. Kalau latihan fisik kan harus ada asupan yang memadai. Iya. Makan sehat ya. Makan boro-boro, bro. Nasi kotak aja kita udah terima kasih ada yang nyumbang nasi kotak. Lu dia oke nggak? Oke, karena dengan kualitas yang kita miliki. Itu oke. Sekarang gini, kalau lu datengin Klopp lah. Atau Pep. Pep deh. Ya Pep. Lu datang suruh pegang Indonesia. Do you think kualitasnya akan lebih bagus? Belum tentu. Belum tentu. Setuju. Karena at the end of the day, yang nendang bola di lapangan itu pemain. Iya. Pelatih mau punya banyak bagus-bagus teorinya apa? Kalau kualitasnya gitu-gitu aja, Pep pun nggak sanggup. Menurut lu Pep melatih Indo juga belum sanggup deh? Nggak sanggup. Pep pernah bilang kok, gue bersyukur ngelatih tim yang pemainnya bagus semua. Kalau gue suruh ngelatih tim mediocre, belum tentu juga gue bisa. Itu keluar dari mulutnya Pep sendiri. Kalau Pep ngelatih Arsenal? Itu bisa. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.